saudara semuanya, sebelum kita memulai segala aktivitas kita dalam satu hari ini, baiklah terlebih dahulu kita disapa oleh firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita di hari ini diambil dari Imamat pasal 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata saudara atau sesama, tentu ini tidak terlepas dari kehidupan orang-orang Israel pada waktu mereka dalam perjalanan menuju tanah Kanaan atau setelah mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, di mana firman Tuhan atau hukum Tuhan yang disampaikan melalui Musa bertujuan adalah agar mereka dibentuk sebagai umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Dan pada saat hari ini juga disampaikan kepada umat Israel akan apa yang harus mereka lakukan sebagai umat Tuhan di dalam perbuatan, di dalam sikap mereka sebagai saksi Allah, dan di mana mereka juga akan dibentuk menjadi suatu bangsa. Itulah rencana Tuhan bagi kehidupan umat Israel. Dikatakan melalui ayat ini kata saudara. Saudara artinya adalah sesama mereka sebagai umat yang dipilih Tuhan, umat Israel. Saudara juga boleh diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai hubungan darah terhadap kita. Mungkin satu ayah dan satu ibu, atau mungkin juga satu nenek. Namun kata saudara juga di dalam kehidupan kita boleh diartikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai hubungan darah kepada kita, tetapi orang yang dekat kepada kita. Orang yang mau mendengarkan keluh kesah kita, dan kita pun siap mendengarkan keluh kesah mereka. Kita dapat menyebut dia sebagai saudara, atau mungkin tetangga kita. Bisa kita sebut sebagai saudara, teman sekerja kita bisa sebut sebagai saudara. Firman ini disampaikan kepada umat Israel dalam rangka di mana mereka sebagai komunitas umat Allah, dan mereka harus mempraktekkan di mana sebagai sesama umat Allah, sebagai saudara, mereka harus menghindari rasa saling membenci. Tetapi yang harus mereka lakukan adalah mereka sebagai saksi Tuhan. Karena Tuhan itu kudus, maka perilaku umat itu pun harus menyatakan kekudusan Tuhan. Melalui firman ini, kita juga dapat mengambil satu kata yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu membenci, atau kata dasarnya benci. Benci tentu adalah rasa tidak suka, perasaan yang kita tunjukkan kepada seseorang atau sekelompok orang, sikap permusuhan karena kita membenci orang tersebut, karena kita tidak menyukai orang tersebut. Dan rasa benci ini juga menunjukkan permusuhan. Rasa permusuhan
dan yang kalau kita pelihara lama-kelamaan itu dapat menimbulkan niat jahat di dalam hati kita, di dalam hati orang ya, yang membenci. Dari rasa tidak suka maka muncullah niat jahat, dan paling sedikit mungkin kita akan menjauhi orang tersebut dari kehidupan kita. Jadi firman ini mengatakan agar kita jangan membenci saudara, tetapi justru sikap yang positif yang harus kita nyatakan, kita tunjukkan, yaitu di mana kita mau menegur orang yang melakukan kesalahan tersebut. Kenapa kita harus menghindari rasa benci dari seseorang? Melalui ayat ini juga dikatakan bahwa apabila kita memelihara rasa benci tersebut di dalam hati kita terhadap seseorang atau kelompok, maka itu akan mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia, dikatakan. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, dari rasa tidak suka, lalu kemudian kita akan menunjukkan permusuhan kepada orang tersebut. Lalu apabila itu kita pelihara berlama-lama di dalam hati kita, maka akan menimbulkan niat jahat kita terhadap orang tersebut. Maka itu akan mendatangkan dosa kepada diri kita sendiri. Jadi itu harus kita hindarkan. Namun kita jangan buru-buru langsung mengatakan tidak baik itu membenci. Jadi kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat dua arti dari kata benci ini, walaupun kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari sering sekali konotasi benci ini negatif ya, konotasinya ya, kalau membenci itu negatif, kita katakan seperti itu. Tetapi firman Tuhan tidak juga seperti itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Misalnya kita dapat melihat pada Mazmur ya, pada Mazmur 97 ayat 10 dikatakan seperti ini. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Jadi kata benci itu positif. Artinya kita menghindarkan kejahatan dari hidup kita, menjauhkan diri kita dari kejahatan tersebut. Kita membenci kejahatan itu. Sedangkan pada Mazmur 45 ayat 6 dikatakan seperti ini. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Jadi kata benci konotasinya positif ya. Hidup menjauhkan diri dari dosa. Sedangkan pada Yohanes 4 ayat 20 dikatakan seperti ini. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi ada dua arti kata benci ini ya. Benci dengan kejahatan, dan itu harus kita lakukan. Benci dari kefasikan ya. Kita harus menghindarkan diri dari kefasikan atau dari kejahatan. Tetapi sebaliknya dikatakan, orang yang membenci saudaranya mengatakan dia mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang munafik. Jadi firman ini menyapa kita pada hari ini. Marilah kita memelihara rasa kasih terhadap sesama, dan biarlah kita menjauhkan segala hal-hal yang membenci saudara kita dan akhirnya akan menimbulkan kejahatan. Tetapi sebaliknya kita juga membenci kejahatan, membenci segala dosa, karena kita sebagai umat yang telah dipanggil percaya kepada Tuhan, kita juga adalah saksi Kristus, menyatakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kasih, Allah yang kudus, maka hidup kita pun selayaknya seturut dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan.
Ajarlah kami ya Bapa, supaya hidup seturut dengan firman-Mu. Kami tidak membenci saudara kami, tetapi kami membenci dosa dan kejahatan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.